Baik, selamat malam. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali lewat acara Faith Dialog. Malam ini adalah volume yang ke-16. Kita tahu setiap hari Selasa malam jam 19.30 kita selalu mengadakan Faith Dialog. Dan dalam satu bulan ini Bapak Ibu kita membahas agama-agama mulai dari Yahudi 2 minggu yang lalu versus Injil, dan minggu yang lalu volume ke-15 tradisi-tradisi di agama Timur Tengah versus Injil, dan malam ini pemikiran Barat versus Injil. Kesempatan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Bapak Pendeta Tahir Wijaya, Ketua Konta Pengembangan, boleh berkesempatan untuk membagikan kebenaran bagi kita, dan kita bersyukur buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Beberapa di antara saudara mungkin baru pertama kali hadir. Faith Dialog ini adalah sebuah wadah yang dikerjakan oleh GMI Gloria melalui tim pelayanan. Secara khusus sebetulnya kita mau belajar firman Tuhan secara lebih mendalam, tapi secara kontinu mulai dari perjanjian lama seterusnya. Kita berharap ini adalah bagian dari pembinaan untuk mendidik jemaat semakin mengerti dasar-dasar kebenaran Alkitab. Tapi kita juga berharap melalui wadah ini tidak hanya kita orang-orang Kristen, tapi penganut agama yang lain, kepercayaan yang lain, jika mereka juga memungkinkan belajar bersama kita untuk satu sama lain saling mengerti kepercayaan yang berbeda-beda, pada akhirnya kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang boleh bersekutu di dalam kasih, dalam firman dan kebenaran Tuhan. Melalui acara Faith Dialog malam hari ini, kami bersyukur dalam pertemuan-pertemuan setiap Selasa malam, anugerah Tuhan menolong kami untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan untuk belajar firman-Mu. Malam ini secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Tahir Wijaya, urapi dan pimpin beliau, kuasai seluruhnya, mulai persiapan hingga penyampaian malam ini. Hikmat dari Tuhan menolong, dan kuasa firman, kuasa kebenaran boleh disampaikan semua. Terpuji nama Tuhan, setiap partisipan yang boleh ambil bagian, Tuhan menyertai, memberkati, kami semua maju dalam mengasihi Tuhan melalui kecintaan dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kita sudah mengerti tata cara dari jalannya Faith Dialog kita. Nanti Pendeta Tahir Wijaya akan menyampaikan dulu materi. Setelah itu masing-masing kita boleh menyampaikan pertanyaan dengan dua cara. Pertama, bisa menuliskan lewat chat pertanyaan yang akan Bapak Ibu ajukan, nanti akan saya bacakan. Atau bisa juga secara langsung menyampaikannya dengan berbicara. Bisa terlebih dahulu tuliskan nama di chat itu, nanti akan saya urutkan Bapak Ibu Saudara yang akan bertanya, ya. Dan saya persilakan yang akan langsung berbicara menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Pendeta Tahir. Oke. Faith Dialog ini kita akan akhiri nanti di jam 9 tepat. Untuk menghemat waktu, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan Bapak Pendeta Tahir untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Persilakan. Terima kasih. Mungkin biar cepat, berarti bisa di mute semua ya, Ya. dulu biar tidak terganggu. Sudah ya. Oke, terima kasih. Suara saya bisa dengar, rekan-rekan sekalian.
bisa dengar bisa, dan bisa. Jelas ya, maksudnya biar kita cek sound dulu karena Jelas. nanti saya ngomong nggak. Oke. Oke, slide-nya bisa nampak rekan-rekan sekalian, bisa ya? Bisa Boksu, bisa. Oke. Selamat malam rekan-rekan sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu berkat ya di tengah-tengah pandemi ini bahwa kita disatukan di dalam online atau virtual ini. Ya, jarang sekali. Jadi saya melihat ada perkembangan yang baik juga di dalam pembinaan-pembinaan di Metodis sendiri. Sebenarnya hari ini ada juga webinar ya yang dilakukan secara kontinu juga oleh GMI Wilayah 2, yaitu malah mereka sudah sebut sebagai School of Methodism. Jadi ini sudah diluncurkan oleh BPRPJ Wilayah 2, habis konta ini mereka kontinu akan terus membahas tema-tema mengenai metodisme. Ya, pembicara-pembicara juga qualified saya lihat ya, dari dosen-dosen dan penulis buku Wesleyan yang cukup terkenal sekali. Jadi ini satu hal yang baik, kita boleh bersinergi. Ya, kemudian sebenarnya dari KPS juga kita ada Wesleyan Talk, ya walaupun sedang kita persiapkan ulang. Dan juga di Merak Jingga dan di Gloria saya lihat ini ada faith sharing, faith dialog, kemudian Gratia juga ada Q&A ya, dan banyak yang lain. Kemudian distrik pemuda juga ada membuat ini. Jadi ini suatu kesempatan bagi kita, saya kira boleh bersinergi ya, melewati batas-batas gereja, wilayah, bahkan bisa denominasi, bahkan faith dialog ini saya melihat bahkan lintas iman, di mana kita sama-sama belajar secara terbuka mengenai iman di tengah-tengah hidup kita. Mungkin yang topik yang diberikan kepada saya ini, Bapak Ibu sekalian, terus terang memang saya bukan pakar filsafat ya mengenai pemikiran Barat ya, tetapi saya suka juga membaca dan merefleksikan mengenai pemikiran-pemikiran Barat ini dan dihubungkan dengan Injil. Kemudian karena soal waktu juga, rekan-rekan sekalian, topik yang sangat luas ini akan coba saya padatkan dalam 30 menit, padahal ini pemikiran yang sudah beratus-ratus tahun. Jadi harus kita pilah-pilah juga ya. Nanti mungkin lebih bagus juga ada rekan saya, Pendeta Estomihi, dan juga Pendeta Bunsui, dan yang lain. Ini juga sangat baik kita sharing. Jadi saya hanya men-trigger saja ya, memberikan pokok-pokok pikiran. Pemikiran dari Bapak Ibu sekalian juga sangat akan memperkaya kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan lanjut dulu. Mungkin yang sebelumnya, mana ini? Ya, sebelumnya saya kira ada topik sebelumnya faith dialog ini yang saya ikuti, yaitu mengenai pemikiran Timur atau tradisi-tradisi Timur. Mungkin sekilas kita bisa melihat bahwa memang ada satu perbedaan cara berpikir atau pandangan hidup atau disebut worldview daripada budaya Barat atau kebudayaan Barat dengan kebudayaan Timur. Ini mungkin nanti akan kita hubungkan dengan kekristenan, bahwa kekristenan adalah suatu, sebenarnya kekristenan kita tahu atau agama-agama itu sebenarnya berasal dari Timur Tengah, India, Tiongkok dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kekristenan khususnya menjadi dominan di dunia Barat. Kemudian dari dunia Barat itulah dibawa Injil itu atau agama Kristen itu ke dunia Timur atau ke Asia, Afrika, dan ke Amerika Latin, yang disebut dunia Timur. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa mau tidak mau Injil yang sebenarnya berasal dari Timur Tengah atau Palestina itu, yang sebenarnya berasal dari worldview-nya Timur itu, kemudian dibungkus oleh worldview-nya Barat dan dibungkus oleh budaya Barat, kemudian dibawa ke Timur kembali. Dan akhirnya kadang-kadang kita
agak gamang mengenai kekristenan yang berwarna barat itu, yang kadang-kadang bisa ada beberapa hal yang mungkin dikritisi oleh para ahli bahwa ini kita mewarisi kekristenan barat, tetapi kita harus berakar di dalam worldview-nya timur. Mungkin seperti itu yang mungkin korelasi antara itu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya perbedaan sedikit mengenai pandangan hidup atau pemikiran barat dan timur itu, kita tahu beberapa hal di sini, ya, yaitu barat itu lebih rasional. Nah, timur itu kita ini lebih rasa atau intuitif, ya. Kemudian kebudayaan barat termasuk kekristenan barat ini lebih bersifat individual, terasa. Tetapi timur ini bersifat komunal. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak memperhatikan hal ini ada beberapa Injil itu kurang bisa diterima karena kita mungkin terlalu mengandalkan individualisme, bukan pendekatan yang lebih komunal. Kemudian juga pandangan terhadap alam, terlalu humanistik barat ini, kemudian timur itu lebih menyatu dengan alam. Kemudian mengenai agama, khususnya modernisme, kalau kita melihat dia sangat mewarnai kekristenan barat itu berubah menjadi lebih natural, artinya tidak mengakui hal-hal yang supranatural, atau bukan tidak mengakui, tapi yang supranatural itu yang tidak bisa dibuktikan itu tidak masuk kategori mereka. Ya, kemudian politik enggak, ya, kemudian waktu juga kita bisa melihat antara lineal dan bersiklus, ya. Kemudian mengenai dosa atau rasa, ini disebut di dunia barat itu rasa bersalah itu kuat, tapi di dunia timur itu rasa malu yang ditonjolkan. Rasa malu belum tentu merasa bersalah, tapi kalau ketahuan baru merasa malu saja. Nah, mungkin ini sedikit beberapa yang introduksi untuk kita, sehingga kita bisa melihat ada chat yang sekilas saja mengenai Chinese and Western thought, itu mengenai pemikiran Chinese, dan tadi sudah saya sampaikan juga mengenai hal ini, ya, khususnya misalnya mengenai tujuan, ya, yaitu harmoni dan kebenaran. Orang timur itu lebih mengejar harmoni, ya, sedangkan barat itu yaitu mengejar apa itu kebenaran, satu-satunya kebenaran. Mungkin ini yang menjadi introduksi saya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya akan masuk, Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi pemikiran barat itu. Saya tidak menyinggung soal agama-agama, ya, tetapi saya lebih suka menyinggung atau melihat pembentukan budaya barat itu sebenarnya kan di dalam dua kategori. Ya, barat modern ini kan dua kategori yang menjadi pembentuk kebudayaan barat Western itu kan dua hal, yaitu disebut dengan Judeo-Christian worldview atau iman Kristen dan Yahudisme itu sangat mempengaruhi worldview barat, satu. Kemudian yang kedua adalah filsafat, ya, Renaissance atau pencerahan dan lain sebagainya, atau filsafat modernisme. Dua ini menjadi bagian pembentuk utama daripada kebudayaan barat yang kemudian nanti kita bisa melihat itu bisa bercampur ketika dibawa ke timur. Nah, kalau kita pernah membaca buku Danny J.A., baru-barusan dia bagi gratis PDF-nya, Spirituality of Happiness. Ini hampir sama dengan tulisan seorang Yahudi, Homo sapien dan Homo Deus itu. Ya, dia melihat bahwa spiritualitas yang terus bergerak ini sekarang sudah dari spiritualitas hampir sama dengan ini, spiritualitas mitologi, wahyu, kemudian masuk mitologitas yang lebih saintifik sekarang ini. Nah, kalau saya boleh membagi peradaban manusia, khususnya timur, barat itu adalah pramodern, di mana di situ yang menjadi sumber kebenaran adalah mitologi, ya. Kemudian masuk ke agama itu adalah wahyu. Jadi dua hal ini membentuk, tapi itu mereka kategorikan pramodern. Di mana yang paling menjadi utama, pribadi paling utama adalah Allah atau Ilah atau Allah yang
disembah. Kemudian yang menjadi pusat dari kebudayaan itu adalah agama. Dan yang memegang kuasa itu adalah pemuka agama atau pemuka suku. Kemudian bergerak, kalau kita membaca zaman modern abad 4, sebenarnya sudah dimulai sesudah abad pertengahan ya, abad 14, 15, 16, mulai dari sebenarnya sebelum Martin Luther melakukan reformasi, ada seorang Erasmus yang juga sudah mendorong untuk boleh kembali kepada kebudayaan-kebudayaan filsafat Yunani itu. Disitulah kemudian muncul bersamaan dengan revolusi industri, itu muncullah abad 16-17 itu modernisme, di mana kemudian mitologi itu diganti dengan mitologi atau wahyu itu digeser, bukan dihilangkan, tetapi diganti dengan rasio dan pengetahuan sebagai yang utama. Ya, di sini kemudian muncul bahwa Allah juga digeser, manusia menjadi paling sentral di dalam kehidupan kebudayaan Barat disebut dengan humanisme. Di mana kemudian antara di situ muncul kolaborasi antara disebut dengan pengusaha dan penguasa. Ya, kalau kita ingat VOC dan lain-lain itu, Portugal dan lain-lain itu bergerak di dalam dua hal ini. Ya, ini ya, didukung oleh penguasa, kemudian ada pengusaha. Nah, di sini manusia kebudayaan Barat berkembang sangat besar dan kemudian mendominasi seluruh dunia menurut saya dengan modernisme ini. Memang dengan rasio dan pengetahuan kita tidak menolak terus semuanya, tetapi di situ rasio dan pengetahuan dan teknologi kemudian membawa manusia kepada masuk kepada revolusi industri, yaitu yang kita lihat. Yang ketiga, tetapi semenjak boleh katakan Perang Dunia Kedua, maka dunia Barat terjadi perubahan di dalam cara pandang atau filsafat atau budaya mereka. Dari yang mengandalkan rasio sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan, tetapi karena Perang Dunia Kedua itu, orang bisa melihat bahwa manusia ketika bahkan sudah sepertinya mencapai puncak daripada kebudayaan atau peradabannya, malah saling menghancurkan satu sama lain. Ya, Perang Dunia Kedua itu ya menghancurkan berpuluh-puluh juta orang. Ya, itu membawa kehancuran, khususnya peristiwa pemusnahan terhadap orang-orang Yahudi, diperkirakan sampai 6 juta orang oleh Nazi itu, membawa satu pertanyaan bahwa manusia di dalam humanismenya itu rupanya bisa menjadi pembunuh terhadap sesamanya yang paling mengerikan. Jadi orang kemudian berpikir sebenarnya di mana ini salahnya. Nah, inilah muncul, kalau tidak salah itu postmodernisme itu muncul, ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai bahwa the dignity, ya, kejayaan manusia itu dipertanyakan kembali. Tapi manusia modern itu tidak kembali kepada mitologi dan wahyu. Nah, itu masalahnya. Tetapi masuk ke dalam apa yang disebut dengan satu spiritualitas baru yang disebut postmodernisme, di mana saya mencatat beberapa hal di sini, yaitu orang kembali mengandalkan perasaan, ya. Kemudian tidak ada sebenarnya yang menjadi satu-satunya kebenaran yang absolut, agama atau pengetahuan. Tidak, di situ kemudian kebenaran itu dimakna sebagai sesuatu yang lokal. Kemudian di pusat yang bergeser itu kemudian sekarang kita masuk ke, kalau postmodernisme, orang kepada alam, ya, karena memang alam ini rusak oleh humanisme, modernisme ini sangat rusak. Kemudian orang merasa bahwa alam ini bukan untuk dieksplorasi, tetapi kita sendiri manusia adalah bagian daripada alam dan tidak bisa terlepas daripada alam. Itulah sebabnya muncul banyak kelompok-kelompok spiritualitas baru, New Age, kemudian Greenpeace,
yang mengolah alam, feminisme, kemudian isu-isu LGBT dan lain sebagainya. Nah, ini yang sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian mengenai perubahan. Mengapa ini perlu kita pahami? Karena menurut saya apa yang terjadi di barat dibawa ke timur itu juga mempengaruhi. Karena terus terang memang pemikiran barat itu sangat mempengaruhi seluruh dunia. Nah, persoalannya adalah bahwa masyarakat kita itu bisa berhimpit, atau di gereja itu masih berhimpit. Orang-orang yang punya pandangan pramodern ada, orang yang punya pandangan modern ada, orang yang punya pandangan postmodern ada. Kemudian ini nanti kita melihat sedikit kita juga ada kegamangan mengenai spiritualitas atau kebenaran yang kita warisi berdasarkan worldview kita sebagai orang timur. Saya akan masuk lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Saya coba melihat beberapa hal di sini. Jadi kalau saya melihat sekarang ini kebudayaan atau pemikiran yang paling mendominasi Barat dan juga gereja itu adalah modernisme dan postmodernisme. Ya, kalau saya coba menggali itu, modernisme itu memberikan tantangan kepada iman dan gereja. Sekarang inilah penolakan terhadap otoritas agama dan gereja, termasuk kekuasaan gereja. Ini yang disebut agama bukan sebagai penentu kebenaran, gereja bukan sebagai pusat otoritas. Itu sebabnya kalau orang mengatakan bahwa kebudayaan Barat itu sudah memasuki disebut dengan post-Kristendom, atau masa atau suatu masa di mana orang-orang sudah meninggalkan iman Kristen yang struktural, ya, itu yang disebut. Kemudian ada penolakan terhadap wahyu. Wahyu Tuhan itu dipertanyakan, ya, dan ditaruh di dalam penelitian dan metodologi ilmiah. Itu sebabnya ada muncul kritik teks dan lain sebagainya, Alkitab dibedah dan lain sebagainya. Ya, dalam satu segi mungkin itu bisa memperdalam, tetapi di basicnya itu menurut saya ada penolakan bahwa Allah bisa berwahyu kepada manusia itu dipertanyakan sekarang ini. Kemudian modernisme menolak hal-hal yang supranatural, termasuk doa, mujizat, dan kesembuhan dan lain sebagainya, ataupun karunia-karunia berbahasa roh, itu di modernisme, di Barisme itu sangat kuat sekali. Kemudian sangat mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya begini, saya melihat orang-orang Barat merasa kalau kami bisa maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk apa kami berdoa? Untuk apa kami mengandalkan agama? Ya, ini yang terjadi seperti itu. Bisa terjadi, ya. Kalau orang sedikit menantang di masa pandemi ini, apa yang diharapkan dunia ini? Kan bukan vaksin yang dicari dan dicoba diteliti oleh para ahli-ahli di laboratorium, bukan doa. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan kita sekarang ini juga. Skeptisme terhadap kehidupan sesudah kematian. Kalau kita tidak mengetahui sesudah kematian, untuk apa kita terlalu memikirkan itu? Kira-kira pemikiran daripada modernisme itu. Yang bagus kita adalah memperjuangkan kehidupan yang lebih baik di dunia sekarang ini. Itulah sebabnya humanisme itu ditempatkan, manusia paling utama ditempatkan menjadi pusat. Tapi kemudian kita masuk postmodernisme, itu kemudian tadi saya sudah jelaskan, sudah Perang Dunia Kedua, filsafat, kemudian arsitektur, kemudian bahasa juga, dan kebudayaan berubah sekali. Arsitektur juga menurut buku atau catatan sejarah, postmodernisme itu sebenarnya dimulai dari apa yang disebut dengan arsitektur yang didekonstruksi. Ya, kalau kita melihat foto atau gambar atau orang menggambar zaman dulu itu adalah proporsional, ya. Da Vinci atau siapa yang menggambar itu sangat proporsional, sangat terbagi, kiri dan kanan, sentralnya ada. Tetapi postmodernisme itu
membalikkan semua. Tidak ada kebenaran absolut, ideologi absolut yang berlaku untuk semua, yang adalah lokal. Maka bangunan-bangunan itu menjadi dibuat itu, setiap bangunan itu tidak berbeda dan tidak beraturan, tidak bisa diprediksi. Ya. Kemudian sebenarnya ada satu pandangan yang agak berbahaya menurut saya, tadi penolakan terhadap kebenaran absolut, kemudian adalah dosa. Itu adalah akibat lingkungan atau genetika. Ini mungkin bisa kita hubungkan dengan perdebatan mengenai LGBTQ dan lain sebagainya. Dosa itu ada lingkungan, hasil dari lingkungan. Tidak ada seorang pun dilahirkan berdosa, kira-kira begitu, adalah pengaruh lingkungan. Ini satu tantangan menurut saya dalam hal ini. Kemudian mementingkan kesatuan dengan alam, harmoni, agama timur kembali mendapat tempat kembali, meditasi dan lain sebagainya. Jadi orang posmo ini, rekan-rekan, kita mungkin bisa jumpai di sekeliling kita, bahkan mungkin di tengah-tengah gereja kita, yaitu mereka bukan menolak agama, maka mencari spiritualitas, tetapi tidak mau lagi mencari spiritualitas di dalam agama-agama yang terstruktur dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau adalah gereja yang terlalu rumit, kompleks, ya orang mau sesuatu yang lebih liquid, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kalau gereja sendiri tidak menjadi tempat yang kondusif, ya ada konflik dan lain sebagainya. Oke, jadi saya sampai ke akhir penjelasan ini. Jadi tadi saya sudah membagi modern dan postmodernisme ini. Kemudian ada beberapa respon yang salah menurut saya dari respon gereja atau Kristenan terhadap modernisme. Ya, gereja terhadap otoritas gereja dan agama. Gereja dan agama memang atau iman Kristen atau agama Kristen mencoba meraih kembali pusat kekuasaan, ya, otoritas. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi satu dilema. Ya. Tetapi kalau kita bisa melihat di zaman sekarang ini, menurut saya respon yang tepat itu adalah agama dan gereja menjadi komunitas yang bisa bukan bercampur lagi agama dengan politik, agama dengan kekuasaan, tapi gereja atau iman Kristen harus menjadi di public square itu harus menjadi komunitas etika dan moralitas bangsa. Ya, mengenai wahyu sebenarnya juga terjadi otoritas Alkitab. Ya, ini kita bergerak antara liberalisme dan fundamentalisme. Dua-dua itu mewarisi modernisme menurut analisa beberapa penulis. Ya, fundamentalisme itu bisa menjadi irasionalitas. Nah, ini yang kita nanti orang-orang nggak bisa terima. Ya, menurut saya bahwa kita bisa melihat kitab suci adalah wahyu dan juga adalah nanti saya uraikan yang 3 di bawah ini sebagai satu narasi atau meta narasi terhadap sejarah keselamatan. Itu lebih bagus daripada kita menentang ilmu pengetahuan menjadi irasional. Kemudian hal-hal supranatural, membuat hal supranatural sebaiknya dan sebaliknya menjadi bersifat tahyul. Ya, ini respon yang salah menurut saya. Kembali kita bukan hal supranatural tapi tahyul. Nah, itu sebenarnya pendeta yang bisa naik turun ke surga dan ke neraka itu sangat diminati karena orang posmo ini mengejar itu. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang tahyul. Ya, bagi kita sebenarnya bahwa natural dan supernatural itu berasal dari Tuhan, mempunyai tempat masing-masing di dalam waktu dan kairosnya Tuhan. Kematian, kehidupan sudah kematian. Ada gereja yang terlalu mementingkan hal surgawi, melupakan hal di sini. Ya, menurut saya ini jadinya tesis daripada Marxisme mengatakan agama adalah candu yang membius orang-orang untuk melupakan penindasan, ketidakadilan dan sebagainya muncul di sini. Itu sebenarnya banyak orang menolak kekristenan. Tapi sebenarnya kita harus memikirkan dan berjuang dalam pergumulan kekinian sebagai persiapan
sesudah kematian. Ya, jadi kita menghubungkan dua hal ini. Fungsi agama dan pengetahuan kadang-kadang dipertentangkan, saya sebut, tetapi seharusnya tidak. Itu mempunyai bagian masing-masing. Khususnya misalnya pandemi ini, ada bagian kita berdoa, bagian kita menguatkan, tapi juga ada bagian ilmu pengetahuan yang kita harus hargai, vaksin dan lain sebagainya. Kemudian mengenai postmodernisme, kebenaran yang tidak ada kebenaran yang universal. Ya, ini juga sesuatu yang kita harus respon dengan benar. Ya, kita harus bisa membedakan apa yang menjadi kebenaran esensial dan iman, dan membedanya menurut saya dengan apa yang itu adalah budaya Kristen. Itu bukan iman yang esensial. Ini mungkin kita perlu beda dan bedakan. Kemudian terakhir adalah dosa dan moralitas yang tidak lagi dianggap sebagai satu dosa. Ya, kadang-kadang gereja bergerak menjadi yang salah, legalistik, tapi gereja menurut saya sih harus sebagai rumah sakit yang bisa menyembuhkan orang-orang berdosa. Ya, oke. Gereja bukan pengadilan, gereja adalah rumah sakit. Lebih bagus seperti itu. Ini menurut saya lebih gampang kita menyelesaikan masalah dengan menghakimi daripada berjuang untuk menyembuhkan orang. Ini sesuatu yang mungkin menjadi kelemahan daripada gereja. Itu sebabnya banyak orang-orang muda merasa bahwa gereja terlalu menghakimi dan tidak memberikan jawaban kepada pergumulan mereka. Terakhir, ya ini karena coba merangkum ini ya. Jadi menurut saya begini maksudnya rekan-rekan. Tadi saya mengatakan kekristenan kita mau tidak mau dibungkus oleh budaya barat, dibawa ke timur, ke tempat kita, misalnya orang Chinese, dengan worldview-nya orang timur. Jadi ini semua bercampur. Kita bisa berada di masa pramodern, modern, dan bahkan sebagian kita itu memakai worldview-nya postmodernisme. Itu sebabnya kita perlu keluar menurut saya, membuang atau keluar dari cangkang budaya dan organisasi keagamaan kita yang bisa menjadi beban dan kawanan bagi kita. Kemudian kita memperlihatkan esensi daripada, menawarkan esensi daripada iman Kristen itu. Menurut saya itu kadang-kadang yang kita tawarkan ke orang atau ke masyarakat, ke orang-orang di zaman sekarang ini bukan iman Kristen, tetapi malah adalah budaya Kristen. Nah, ini yang menurut saya kita perlu pilih. Jadi ada 3 hal di sini menurut saya yang kita harus bisa memberikan jawaban yang secara tepat kepada persoalan modernisme dan postmodernisme. Yang pertama, yaitu kita membukakan masalah utama manusia, siapapun itu, dari segala zaman, itu adalah masalah dosa. Ya. Yang kedua, kalau kita mengangkat ini dan menyatakan inilah masalah kita, bukan soal saya Kristen atau bukan Kristen, atau kamu agama ini atau punya budaya barat atau budaya timur. Persoalan seluruh manusia itu adalah bahwa kita ada di dalam realita dosa. Itu yang menurut saya. Bahkan di dalam keagamaan juga termasuk realita dosa itu sangat kuat sekali. Itu yang kita mau memperlihatkan masalah utama manusia dunia ini. Yang kedua, kalau kita yakin bahwa masalah itu adalah dosa, bukan sekadar pendidikan, bukan soal sosiologi dan lain sebagainya, maka kita bisa menawarkan Kristus sebagai jawaban utama. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan cara pandang, worldview yang menurut iman Kristen. Ini yang cepat saya akan coba sampaikan. Dosa adalah realita. Ini saya kira ini kita perlu terus-menerus sampaikan dalam segala bentuk. Dalam pribadi kita, Bapak Ibu sekalian, dosa adalah realita. Dalam keluarga, dosa adalah realita. Dalam masyarakat, dalam pendidikan, dalam agama pun, itu dosa adalah realita. Jadi dosa adalah realita dan persoalan manusia. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 10 panjang lebar ya, Paulus mengungkapkan
ya kepada kita. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, orang beragama, orang Yunani, yaitu orang yang mengandalkan filsafat, budaya, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak. Nah, saya kira realita ini perlu kita bedah, bahwa dosa itu adalah realita. Sehingga kalau kita bisa mengajak orang melihat kehidupan, keluarga, dan lain sebagainya dalam realita bahwa kita ada di bawah dosa, maka kita bisa coba menawarkan secara konstruktif dan positif mengenai Kristus adalah jawaban. Ya, dalam Roma pasal 3, 23 sampai 25, Bapak Ibu sekalian katakan, karena semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, jauh dari standarnya Allah. Kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kita tidak membahas panjang lebar, tetapi di sini diungkapkan kepada kita bahwa realita dosa itu adalah semua orang. Tidak ada yang terlepas. Kita, kalau ayat 24 ditafsirkan, kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan agama, dengan kekuatan budaya, tetapi dengan penebusan Kristus Yesus yang diterima dengan iman. Menurut saya inilah ultimate ya jawaban terhadap persoalan dosa itu. Dan Kristus adalah jawaban. Ini tidak hanya sekedar slogan menurut saya, tetapi kalau kita bisa melihat dalam pribadi Kristus, dia menyatukan antara natural dan supranatural. Dia adalah Allah, kemudian dia adalah manusia. Dia adalah manusia yang mengalahkan dosa. Dia adalah manusia yang disebut mempunyai moralitas yang paling tinggi. Dan Kristus adalah satu-satunya pribadi yang menawarkan kepada manusia destiny kita. Jawaban terhadap kemana kita akan pergi. Ya, itu Kristus menawarkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa surga tanpa melalui aku. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Luar biasa. Nah, kalau kita bisa membagi, berpusat pada pemberitaan ini, itu menjadi bagian kita. Terakhir, yaitu kita, karena manusia itu menurut saya tidak bisa berada dalam kekosongan budaya atau pemikiran. Ya, saya mengutip Raffi Jakarias, kalau bisa dilihat di YouTube, walaupun dia sudah almarhum, tapi beberapa hal pemikirannya itu sangat luar biasa. Ya, jadi dalam satu sesi dia mengatakan, pertanyaan utama eksistensial manusia itu sebanyak dalam 4 hal yang harus dijawab. Origin, dari mana manusia ini berada? Itu akan menentukan meaning, apa nilai hidup saya, apa nilai. Kemudian itu akan menentukan cara hidupnya, moralitas hidupnya. Kemudian dia akan berbicara mengenai kemana. Nah, kalau 4 hal ini adalah pertanyaan eksistensial yang paling utama dari manusia, menurut saya kekristenan memberikan jawaban juga yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan eksistensial manusia ini, ya, yaitu melalui bahwa kita adalah ciptaan, the image of God. Kita bukan terjadi sembarangan, kita mempunyai tujuan, walaupun kita jatuh, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Maka ada penebusan ya di dalam Kristus. Dan bukan hanya penebusan, tetapi juga ada yaitu pemuliaan, ya, pemuliaan atau pemulihan segala sesuatu menuju destiny telos daripada alam ini. Jadi kalau kita membagikan hal-hal, menurut saya hal-hal yang esensial ini, maka kekristenan itu menurut saya bisa menjawab postmodernisme maupun modernisme. Roma pasal 1 ayat 16-17, Injil adalah kekuatan Allah. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Orang Yahudi, orang beragama, orang Yunani, orang yang berfilsafat. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Tidak tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan menutup untuk direnungkan 1 Korintus pasal 1 ayat 22, 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda atau mujizat. Orang-orang Yunani mencari hikmat, filsafat, dan pengetahuan. Tapi kita, saya ganti, kita memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi, suatu batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tapi untuk kita yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Itulah jawaban terhadap postmodernisme dan modernisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Rekan-rekan sekalian, mungkin nanti silakan moderator memimpin. Ada pertanyaan dan ada masukan-masukan dari rekan-rekan sekalian juga untuk menambah wawasan kita. Saya rasa kita saling belajar ya, saling belajar karena tidak ada seorang pun mengetahui segala sesuatu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pendeta Palindungan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Tahir Wijaya. Menarik sekali ya pembahasan malam hari ini. Saya percaya ada banyak pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru bagi kita. Satu sisi modernisme dan postmodernisme memberi sumbangsi yang sangat luar biasa untuk kemajuan era dan zaman di era globalisasi ini ya. Tapi di sisi lain, ketika kemajuan dan cara berpikir ini tidak ditempatkan tepat di dalam posisinya di hadapan Injil, maka di satu sisi akan membawa kemunduran bagi gereja dan pemberitaannya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan di sini ada banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang lain. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh bertanya melalui chat atau secara langsung. Tapi tidak juga selalu harus bertanya, bisa juga boleh memberi penegasan-penegasan untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Tahir. Dipersilakan, kita efektifkan, efisienkan waktu ini. Silakan. Boksu, saya mungkin mau tanggapi ya, sekalian mau minta pendapat Boksu. Oke, persilakan, Saudara Johan ya. Langsung saja. Saya pikir begini juga, tadi Boksu sudah kasih kita pemikiran-pemikiran tentang pra-modern, modern, dan postmodern itu terjadi perubahan-perubahan. Saya pikir itu juga tidak terlepas dari ajaran-ajaran Kristen atau ajaran-ajaran dari hamba Tuhan yang dari waktu ke waktu kemungkinan mengalami gradasi atau perubahan, ya. Tapi ada beberapa hal kalau memang semua itu tetap dilandaskan kepada Injil, seharusnya kalau ada perubahan itu pun tidak signifikan. Karena dari awal sampai sekarang sebenarnya Injil itu tidak berubah. Yang paling ditakutkan itu adalah setiap penafsiran-penafsiran itu akan membentuk satu pola yang sehingga membentuk satu pembenaran-pembenaran. Jadi pembenaran-pembenaran itu bukan sesuatu kebenaran yang absolut, sesuatu yang dibenar-benarkan kan. Ya, ini yang saya rasa akan membentuk satu pemikiran yang ya lambat laun akan melenceng ya. Sehingga kalau kita lihat tadi apa yang Boksu Tahir sudah coba jelaskan, memang itu keadaan kita yang terjadi saat ini. Ya, mau tidak mau kita terima, tapi coba kita review dulu. Apakah hal itu terjadi disebabkan dengan pola-pola pengajaran antara ya Injil kepada manusia ya, atau maksudnya dari para hamba Tuhan yang menafsir itu kepada umat-umatnya. Ya, ini kira-kira apa saya nanti mungkin mana tahu bisa ditanggapi ya, Boksu. Okay. Langsung saja, Boksu Tahir mungkin. Ya, mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa tanggapi.
Tahu Pak Johan bisa kasih contoh nggak kira-kira apa yang berubah kira-kira dalam pengajaran gereja atau pengajaran hamba Tuhan? Contoh sehingga kita lebih enak membedanya gitu. Kalau menurut saya ya seharusnya tidak perlu berubah ya kalau memang semua itu didasarkan kepada kebenaran-kebenaran Injil itu sendiri. Tapi kadang-kadang ya, di kenyataan yang kita lihat banyak dilakukan penafsiran-penafsiran itu menurut pemikiran-pemikiran pribadi. Boksu ya, bisa saja juga kita lihat sekarang dengan begitu banyaknya ajaran-ajaran Kristen berbeda-beda, maksudnya denominasi ya. Ya, denominasi. Atau kita katakan sebagai doktrin-doktrin ya. Ini juga apakah punya pengaruh ya, mempengaruhi jalan pikiran itu. Sehingga yaitu seperti yang Boksu katakan tadi, pemikiran yang pra dan modern dan post itu seolah-olah ada terjadi pergeseran gitu. Kalau kita katakan ya, Boksu ya, sebenarnya ya, kalau kita lihat yang doktrin agama Kristen itu kan begitu banyak. Sekarang ya ada doktrin-doktrin yang berbeda meskipun sumbernya satu. Itu kan sebenarnya adalah hasil dari pengembangan dan pemikiran manusia itu sendiri. Yang semua mempunyai alasan untuk pembenaran itu. Kan gitu. Tapi kalau sebenarnya diambilkan pemikiran yang genuine daripada Alkitab itu sendiri, saya pikir tidak perlu ada doktrin-doktrin yang berbeda-beda sebenarnya. Ya, ini Boksu Tahir, kira-kira bagaimana ini? Saya melihat si arahnya ke sana sih. Maksudnya perkembangan pemikiran teologisnya itu, Boksu. Benar. Iya. Oke, misalnya coba saya usulkan kita bedah mengenai doa, ya. Doa bagi beberapa gereja yang mungkin lebih tradisional dan agak itu menjadi ritualitas tanpa spirit, kira-kira begitu. Ini kan mewarisi spiritnya modernisme bahwa ya doa itu ya sekedar begitu saja, ada rutinitas. Tapi sebaliknya mungkin ada orang memandang doa itu sebagai obat manjur, kira-kira gitu ya. Dalam pengertian bagaimana saya kira bukan menjadi tahyul dan berlebihan. Ini juga akan mengambil satu pola pemikiran daripada postmodernisme menurut saya ya, secara tidak langsung. Jadi tapi Injil sebenarnya kan sudah memberikan jawaban terhadap pengenalan kita terhadap Tuhan itu adalah relasi. Tuhan kalau kita memahami Tuhan di dalam pengertian kekristenan itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan dalam relasi yang luar biasa sempurna, dan itu menjadi pola kita berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama. Jadi doa itu harus selalu dihubungkan dengan relasi dan pemahaman kita tentang siapa Tuhan. Jadi ini dua hal yang mungkin kita bisa melihat, kita bisa jatuh di dalam modernisme, tidak mempercayai kuasa doa. Ada juga ya doa lah, ya. Kemudian tapi ada orang terlalu disebut tahyul, membuat doa itu seperti tahyul. Ini juga menjadi sesuatu yang tidak seimbang ya, menurut saya, sehingga kadang-kadang dengan demikian iman Kristen itu tidak menjadi jawaban yang esensial terhadap sebenarnya persoalan utama manusia. Mungkin saya mengambil contoh itu mengenai doa itu juga. Mungkin itu sebagai satu contoh ya untuk penjelasan. Tetapi ya maksud saya gini Pak Johan, memang kita saya kan ini kan kita kan bukan bicara di dalam, saya ingin mengajak kita memikirkan bukan di dalam tataran hanya perilaku, tapi di dalam worldview kita terhadap iman kita itu mungkin menjadi basic. Karena menurut saya worldview kita memandang siapa Tuhan, siapa kita, dari mana kita berada, siapa Kristus itu sangat mempengaruhi cara kita beragama dan cara kita
melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin yang dalam forum ini ya, karena disebut pemikiran barat. Ya. Mungkin itu seperti itu. Terima kasih. Ada Ya, lanjut. Bosu, itu tadi sebenarnya salah satu alasan yang saya lihat ya. Tapi ada juga kemungkinan kedua, karena pemikiran manusia yang semakin berkembang itu, ya, sehingga bisa membentuk satu pemahaman yang berbeda dan akan membentuk seolah-olah manusia itu bisa berbuat apapun, ya, sehingga hubungan mereka itu dengan Tuhan ataupun agama, ya, pemahaman itu bisa melenceng. Tapi ada satu hal yang kita harus tahu. Di Alkitab itu kan ada dikatakan ya bahwa manusia itu sebenarnya adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Paling sempurna diartikan di sini adalah paling sempurna dibandingkan ciptaan Tuhan terhadap makhluk-makhluk lain. Kalau dibilangkan sempurna artinya tidak pernah bisa sakit dan lain sebagainya, saya pikir bukan pengertiannya ke sana. Kenapa dikatakan manusia itu adalah ciptaan yang sempurna ya? Karena kita itu sebenarnya manusia itu ada 3 unsur. Dibanding dengan binatang sebenarnya hanya ada 2 dan tumbuhan itu 1. Salah satu kita ada kelebihannya karena kita ada roh. Ya, dan pemikiran-pemikiran manusia sekarang yang mengatakan bahwa kepintaran mereka itu adalah hasil jeripaya dan pemikiran mereka. Saya pikir ini bukan sesuatu pemikiran yang benar juga. Sebenarnya melalui roh kita itulah ya Tuhan itu menurunkan kepintaran-kepintarannya atau hikmatnya kepada manusia. Ya. Kita dengan manusia dengan binatang ya contohnya ya. Binatang itu dia tidak punya roh. Dia hanya punya jasad dan punya jiwa ya. Manusia ada jasad, ada jiwa dan ada roh. Di sini kita lihat ya perbedaannya manusia dan binatang itu. Kita ambillah contohnya kera itu ya paling hampir sama katanya dengan manusia menurut teori Darwin. Tapi dari dulu sampai sekarang ya perkembangan namanya binatang salah satunya kera itu tidak ada perubahan untuk kehidupannya. Artinya mereka juga tidak ada kebudayaan, tidak ada daya cipta. Kenapa manusia bisa ada daya cipta? Karena roh itu. Ya, kepintaran dari Tuhan itulah satu-satu tabir dari Tuhan itu dibuka oleh manusia karena ada roh melalui kepintaran manusia. Jadi banyak rahasia-rahasia Tuhan itu terbongkar ya satu-satu persatu ya itu karena ada roh itu. Ya. Coba Bosu kita pikir ya. Binatang kita katakanlah misalnya kera itu. Dari dulu sampai sekarang ya penciptaan pertama sampai sekarang, mungkin usianya dengan manusia juga hampir sama. Tapi mereka itu bahkan menciptakan celana dalam sendiri aja nggak mampu loh. Manusia bahkan berkembang terus. Ini salah satu kelebihan manusia. Tapi pemikiran itu apakah datangnya dari manusia sendiri seutuhnya? Menurut saya tidak. Datang dari Tuhan melalui roh itu. Karena kita mempunyai koneksi dengan Tuhan itu melalui roh. Ini pandangan saya, Bosu. Oke. Jadi saya tanggapi sedikit ya mengenai hal ini. Jelas di dalam Alkitab bahwa kita manusia itu berbeda dengan ciptaan lain. Atau kita di dalam kisah Kejadian disebut diberikan untuk mengelola alam ini. Benar. Tetapi kalau ini saya coba bedah melalui tadi yang disebut dengan mitologi, modernisme, dan postmodernisme. Mitologi ini kan kita menganggap alam ini punya kuasa. Itu sebabnya kita menyembah. Banyak orang menyembah kepada batu dulu, mitologi ada matahari dan lain sebagainya. Tapi modernisme itu kemudian mengubah itu, menganggap bahwa itu semua bisa diselidiki alam itu. Tapi persoalannya adalah bahwa manusia yang paling makhluk yang paling hebat, tapi juga paling hebat berdosa gitu dan mengeksploitasi alam. Akhirnya orang merasa bahwa humanisme, makanya saya bilang, coba kita bedah kemajuan peradaban Barat itu kan dipengaruhi dua pemikiran besar atau dua konsep besar, yaitu iman Kristen atau iman Yahudi, PL dan PP, worldview-nya. Tapi kemudian yang kita lupa itu tarik-menarik dengan humanisme yang pencerahan dan humanisme
rasionalisme dan empirisisme yang menjadi dua pemikiran utama dunia Barat gitu. Nah, itu sebabnya akhirnya manusia tadi kan mengatakan memang kera itu nggak bisa buat celana dalam, maaf ya. Tetapi kera itu nggak pernah tidak bisa sejahat manusia. Iya. Menurut saya, manusia bisa sejahat-jahatnya mengeksploitasi alam. Itu apa? Itu sebabnya postmodernisme membawa orang memikirkan humanisme sudah gagal. Berarti alam ini kita harus hargai kira-kira. Maka ada bagian, kita adalah bagian dari alam. Bukankah dalam satu segi ya, saya melihat ada satu hal yang betul juga bahwa kita adalah manusia yang dicipta dari ruh. Tapi kita jangan lupa bahwa kita ini adalah juga dari tanah. Iya. Iya. Jadi apa yang kita perbuat itu akan mempengaruhi kita juga. Walaupun kita nggak sampai kepada sinkretisme atau spiritualitas. Tetapi kesadaran mengenai gereja-gereja harus punya kesadaran terhadap alam juga. Ya. Menurut satu artikel yang saya baca, yang mengatakan demikian. Pandemi corona ini adalah, tanda kutip ya, satu cara dari alam atau dari Tuhan untuk agak sedikit menyetop sebenarnya adalah kerusakan daripada lingkungan. Ya, boleh katakan. Karena sebenarnya di balik daripada pandemi ini, itu sebenarnya di depan kita, itu sudah menunggu persoalan ekologi yang sangat besar. Bahwa manusia itu pasti kalau melanjutkan sikap seperti ini, akan dihancurkan oleh alam ini juga. Sebenarnya itu adalah penyimpangan daripada yang disebut dengan stewardship ya, atau penata layanan. Manusia adalah penata layanan daripada alam ini, tapi bukan pengeksploitasi. Itu mungkin dalam satu segi kita bisa melihat pemikiran-pemikiran di balik itu. Saya kembalikan ke Pak Lindiman, silakan. Oke, baik. Jadi artinya tadi dari Pak Johan tuh firman Tuhan itu, Pak Parasian Simamoraya memberi penegasan firman Tuhan tidak berubah, tetapi teologi akan selalu berkembang dan berkembang. Memang teologi tidak bisa dirantai untuk tetap dalam satu format, tapi seiring dengan kemajuan zaman teologi akan juga berubah. Tapi firman Tuhan harus tetap setia dan tidak berubah ya. Kemudian ada satu pertanyaan Boksu dari Saudara Samuel Pang. Bisakah Boksu menjelaskan penegasan ulang mungkin mengenai teologi modern? Mungkin hubungannya dengan apa yang dialami gereja saat ini lah ya. Iya. Oke, jadi mungkin tadi yang pertanyaan pertama, mungkin sedikit saya ini nanti ada pendeta lain ya. Tapi pemikiran saya begini, memang iman ini kan iman Kristen yang tadi saya coba bedah di dalam esensialnya itu, ini kan mau tidak mau dibungkus dalam budaya. Nggak ada kita di dalam kekosongan. Kalau kita membaca Alkitab itu bergerak juga, walaupun ada kebenaran utama. The image of God, misalnya penghargaan bahwa manusia itu setara. Tapi bukankah di dalam perjanjian lama itu ada budak? Bukankah di dalam perjanjian lama itu ada hal itu, bahkan itu diatur di dalam kitab Taurat. Ya, bahkan sampai zaman Paulus pun, zaman Yesus ada budak. Tetapi sebenarnya firman Tuhan itu tetap bahwa manusia itu sejajar, setara, sekedudukan. Bukankah dulu wanita-wanita itu di zaman orang Yahudi sekalipun yang mewarisi Taurat Tuhan itu dianggap adalah properti, dianggap adalah kelas 2. Seperti itu. Jadi ini kan dibungkus semua. Padahal itu bukan esensi pengajaran utama Alkitab. Alkitab kalau dari awal sudah mengatakan manusia diciptakan sama, ya fungsinya berbeda tetapi setara. Itu mungkin antara prinsip dan praktek yang dibungkus di dalam
budaya itu nggak bisa. Itu sebenarnya teologi itu bergerak. Iya. Ya, itu sebenarnya menurut saya yang saya ingin tawarkan kepada kita. Jangan kita terlalu terjebak kepada budaya-budaya itu. Baik itu budaya Kristen, mungkin itu adalah budaya Barat itu yang kita warisi. Ya, kita lebih bagus mengeluarkan inti daripada Injil itu dan menawarkan inilah Injil itu yang memberi jawaban kepada persoalan besar manusia. Ya. Kemudian mengenai teologi modern, mungkin sedikit ada hubungan dengan studi Alkitab ya menurut saya, di mana dulu Alkitab itu kan tadi yang disebut wahyu, diterima saja gitu. Tapi kemudian ketika ada rasionalisme dan empirisme, orang mulai mempertanyakan Alkitab itu harus dibedah, harus diteliti, harus lihat konteksnya, harus lihat persoalan utamanya, dibedah seperti itu. Akhirnya timbullah kemudian banyak studi-studi Alkitab yang kemudian menurut saya melahirkan teologi modern, ya, teologi modern. Sebenarnya dalam beberapa hal di sini, misalnya kita istilah yang di dalam Alkitab, dalam studi teologi kita sering mengatakan demitologisasi, ya, Budman ya. Saya nggak kurang paham mungkin ada, tapi kan itu sebenarnya mencoba begini, maksudnya ini world view-nya, cara berpikirnya orang modern ini sudah begini. Alkitab nggak bisa menjawab, maka berapa ahli coba menjawab itu gitu dengan mendemitologisasi Alkitab itu, bahwa ya nggak ada sebenarnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu kan cerita berbagi aja itu. Nah, mungkin penjelasannya hanya seperti itu, dirasionalkan, dianggap itu mitologi gitu, ya. Memberi makan 5.000 orang, mereka mujizat, itu di mitologi. Kita nggak setuju ya hal seperti itu. Dan berapa kita tadi saya mengatakan Yesus itu bisa natural, bisa juga supranatural. Di situ, dan Allah itu adalah bersifat bisa mengintervensi kejadian-kejadian di dalam sejarah manusia itu sendiri. Itu yang menurut saya kalau sedikit penjelasan mengenai teologi modern. Oke. Baik, saya kira bisa menjawab ya. Terus ada pertanyaan lagi, Buksu, dari Rekal ini. Ini saudara atau saudari ini ya, Rekal. Rekal. Bagaimana kebenaran Injil bisa bertahan dari masa pramodern, masa modern, dan postmodern, dari pemikiran Barat yang berkembang, sementara ada juga yang mengatakan bahwa kekristenan itu sudah cukup tua dan tidak eksis lagi. Ini Ibu ya, Ibu Rekal. Ibu Rekal itu, Ibu Rekal, ya. Pacarnya Pak Sunalim. Ya. Oh iya maaf ya. Iya betul. Orangnya kenal namanya belum connect. Ya. Jadi begini, Ci Rekal. Jadi ini kan Ibu kan ini dia suka juga ini karena anak pendeta juga ya. Oh ya. Jadi menurut saya gini, ada satu buku yang ditulis The Next Christendom, Jenkins ya. Dia mengatakan memang sebanyak orang-orang postmodernisme ini tidak menolak agama, tapi menolak agama yang terlalu struktural. Ya, itu mungkin penjelasan dia. Tapi bagi saya sebenarnya adalah bahwa tadi saya bacakan Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, baik bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani, orang yang beragama, orang yang berfilsafat, dalam segala zaman, Injil adalah kekuatan Allah. Karena di situ ada kekuatan Allah yang menyelamatkan dan merubah manusia. Itu sebabnya tadi saya kan mengusulkan bahwa kita keluar daripada, kita coba menawarkan yang esensial, yaitu adalah Injil Kristus, bukan sekedar beragama. Itu yang mungkin sehingga itu bisa menjawab segala zaman. Menurut saya itu Injil itu tetap akan eksis sampai kesudahan zaman. Iya, amin. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Buksu,
dari Ibu Liung ya. Ibu Liung boleh disampaikan langsung. Ibu Liung biasanya berani menyampaikan langsung. Ya, silakan. Cik. Terima kasih atas kesempatan malam ini. Tadi saya dengar Pendeta Tahir bilang jawaban dari modernisasi dan pos itu adalah Injil Kristus ya. Tapi pada zaman sekarang ini kita lihat di Barat itu karena kecanggihan teknologi sehingga membawa orang berpikir lebih rasional, sehingga kita melihat di berita ya, gereja-gereja semakin ditinggalkan. Jemaat gereja tinggallah orang-orang tua. Ya, sementara ada juga gereja yang sampai dijual kan untuk kepentingan bisnis. Jadi pertanyaan saya, kita Metodis itu kan adalah satu organisasi gereja terbesar dan boleh bilang sudah cukup tua lah ya. Ada di seluruh dunia. Pertanyaan saya, adakah kita orang Metodis terbebanin untuk penginjilan ke Barat kembali gitu, atau ya itu maksudnya kembali ke karena kita kan lihat sekarang kemunduran gereja-gereja di Barat itu kan sangat kasihan ya. Jadi apakah kita orang Metodis terbebanin nggak untuk gimana mengembalikan kejayaan gereja di Barat itu? Nah, gitu kira-kira. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Liung ya. Jadi memang benar ya. Tadi saya coba membedah. Saya sudah katakan bahwa kebudayaan Barat sudah memasuki masa post-Kristendom dengan dalam pengertian kemungkinan besar yang saya lihat itu adalah Injil sudah terdistorsi ya, atau oleh budaya. Kemudian boleh katakan akhirnya gimana ya? Yang tersisa sekarang itu adalah budaya Kristen, bukan imannya. Ini yang orang merasa nggak perlu budaya. Kalau hanya sekedar budaya, ini kita dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu nggak perlu. Nah itu sebabnya tadi yang Raffi Jakarias angkat itu, ini bukan persoalan makan, minum, atau kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi soal dari mana saya ini, pertanyaan eksistensial manusia. Apa yang sebenarnya kalau saya bilang benar dan salah itu apa ukurannya? Apa nilai hidup saya sebagai manusia dibandingkan binatang? Kemana saya akan pergi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita terus dengungkan kepada orang sehingga orang sadar dan mencari jawaban. Itu yang mungkin ya, karena terlalu kompleks kalau menurut saya kita bedah itu, tapi memang itu kenyataan realitanya. Bahkan gereja Metodis ketika kami dengan kedua bisop ada diundang ke 200 tahun misi GBGM Metodis Amerika, dibawa kami ke gereja, tapi ya kecewa juga kita, gerejanya besar, orangnya nggak ada. Dan dikatakan memang setiap minggu, boleh katakan satu gereja Metodis tutup di sana. Satu gereja Metodis tutup, bayangkan, setiap minggu. Jadi dari 12 juta orang sekarang menjadi 8 juta, menjadi 6 juta, makin turun. Nah, itu sebabnya memang ini semangat Injil ini kembali ini berputar ini Ibu Liung. Dulu kan dari barat dibawa ke timur. Ya kan? Tapi kita ingat bahwa itu agak tanda kutip juga membawa kolonialisme, penjajahan. Itu sebenarnya dalam beberapa hal ini kurang berhasil menurut saya karena terbungkus oleh kolonialisme. Orang menganggap itu agama barat, agama penindas dan lain sebagainya. Itu banyak saya mengatakan itu terbungkus dengan budaya dan situasi itu. Sekarang ini misi ini kan berubah dari timur ke barat kembali. Tapi tidak gampang memang karena orang barat kan agak memandang rendah orang timur. Kalian nggak ada apa-apanya kalau soal ilmu pengetahuan dengan kami. Semua ilmu pengetahuan berasal dari timur. Yang kalian pakai itu semua itu dari hasil pemikiran barat. iPhone, handphone, Android, ya Google.
ya Facebook dan sebagainya, itu kan dari sana. Ya, menurut saya jadi begini, jadi ini perlu. Cuma kita tetap yakin kekuatan Injil. Untuk pemuda-pemudi yang ada hadir atau anak-anak kita, memang kemarin waktu pertemuan itu ditawarkan gini, misionaris muda dari Indonesia atau dari Timur ini bisa dikirim ke mana saja. Jadi istilahnya adalah from everywhere to everywhere. From everywhere to everywhere. Jadi ini bukan dari barat, dari kita. Jadi ada banyak juga, ya. Khususnya orang-orang Filipina sekarang banyak diutus ke dunia barat, ke Jerman, Inggris, ya. Tapi ada juga ke Tibet, ada ke Amerika Latin, ya, ada ke New York. Cuma dia harus lebih spesifik kira-kira Ibu Leo. Misalnya pelayanan untuk orang yang di gelandangan di sana, atau ada persoalan orang pengungsi. Jadi dikirim berdasarkan situasi-situasi terkini, dikirimlah misionaris untuk melakukan penginjilan ke sana. Nah, saya kira ini Baik. Inilah waktu Tuhan. Pendeta Estomihi akan membantu menegaskan dari jawaban untuk Ibu Leong. Silakan, Pak Pendeta Estomihi. Terima kasih. Saya bukan untuk menyempurnakan ya, tapi saya ingin menambah wawasan kita. Saya beranjak dulu dari keyakinan Pak Pendeta Tahir bahwa dan Pak Johan tadi, manusia itu sebenarnya sangat potensial karena dia diciptakan. Kalau kita orang Metodis, kita punya free will yang bagus begitu ya. Ingin menjadi orang hebat, punya potensi, lalu kita menciptakan hal-hal yang membuat budaya kita itu tahun 1450 itu yang disebut dengan revolusi industri yang paling terkenal dengan ditemukannya mesin tik Johannes Gutenberg ya. 1450 lalu 1456 itu adalah muncul Alkitab Gutenberg gitu ya. Nah, itu masuknya peradaban modern ke dalam dunia gereja, sehingga gereja itu mau tidak mau beradaptasi lah dengan modernisasi itu ya. Itu sebabnya kita sekarang di masa pandemi ini Bapak Ibu, gereja syukurlah ini Gemi Gloria membuat ada webinar atau Zoom seperti ini kan memanfaatkan teknologi. Ya, memang kecenderungannya juga ada efek negatif daripada manusia itu. Memang yang dikatakan Pak Tahir di catatan tadi, Harari itu, novel Harari itu yang jauh dikatakan tadi, memang manusia itu juga punya potensi yang sangat negatif. Ya, sehingga kerinduan orang untuk berteknologi itu cenderung menjadi rasional, kira-kira begitu Bu Leong ya. Rasionalisme ini membuat mereka ingin melampaui. Jadi kisah Menara Babel itu sebenarnya diterjemahkan sekarang dalam konteks teknologi. Dulu kan mereka membangun gedung-gedung, sekarang dengan teknologi yang main di pikiran begitu. Nah, akhirnya kita kacau balau. Nah, menjawab itu tadi ada juga pertanyaan dari Ibu Reshal itu, Injil itu kan sebenarnya selalu hidup. Kenapa? Itu yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus menjawab tradisi pada masa itu, sehingga Injil nggak boleh dikekang oleh budaya, aturan-aturan, tetapi Injil itu mesti hidup. Bukan Yesus kan bukan menentang Sabat sebenarnya, tetapi pemikiran orang tentang Sabat itu yang diubahkan oleh Yesus sehingga orang perlu Sabat, yaitu ibadah, yaitu relasi dengan Tuhan. Nah, pertanyaan Ibu tadi, dulu Eropa, ya memang Eropa dulu menjadi pusat kita. Memang Ibu, teman-teman yang studi teologi di Eropa pun sekarang sudah menghargai, maaf Pak Tahir yang saya tahu juga studi PhD di Singapura. Bapak Ibu,
kalau mau kita studi di Eropa, mereka sangat welcome dengan kita. Kenapa? Oh, kami sekarang waktunya, orang Eropa sekarang sudah mulai sadar, kami sekarang waktunya diinjili. Kami yang seharusnya diinjili, maka mereka ingin belajar. Kalau mahasiswa teologi di Jerman, di Belanda, di Inggris, ada semacam chat pribadi saya dengan teman di Edinburgh itu, dia bilang bahwa memang mereka sangat welcome dengan orang Indonesia Timur itu untuk memakai teologi. Jadi pertanyaan Ibu tadi, apakah orang Metodis? Ya memang secara umum kan itu sudah terjawab. Ya, apa yang dikatakan Pak Tahir, bahwa dalam pertemuan pimpinan-pimpinan gereja Metodis di level internasional, mereka berharap agar orang-orang Metodis itu memang menginjili. Ada itu jawaban itu. Jadi kira-kira itu menambah perspektif. Jadi postmodernisme, modernisme itu sendiri memang selalu berkembang Bapak Ibu, tetapi tidak semua itu negatif. Jangan semua. Apa yang kita pakai sekarang Zoom ini kan kita manfaatkan. Orang yang menggunakan teknologi itu dengan jelek, sehingga kita katakan, oh teknologi itu dosa. Enggak begitu. Terima kasih. Pak Tahir, mohon maaf. Terima kasih Bapak Pendeta Estomihi, boleh menambahkan. Ini ada pertanyaan satu lagi, saya kira inilah pertanyaan yang terakhir ya, mengingat waktu. Dari Bapak Agus Siwi, ada hamba Tuhan yang memberikan pemikiran atau penafsiran bahwa pandemi ini ada hubungan dengan elit global yang berkonspirasi untuk menuju kepada pemerintahan tunggal, yaitu antikristus. Bagaimana pendapat narasumber? Mungkin Boksu Tahir bisa. Ada yang lebih ahli nih mengenai pandemiologi. Saya sendiri pribadi tidak begitu percaya teori konspirasi, oke? Karena bagi saya, karena begini, pandemi ini kan bukan sesuatu yang baru, maksud saya. Ini kan terus berulang, siklusnya hampir setiap 100 tahun. Dan itu dari zaman Musa pun sudah ada ini, wabah ini. Jadi maksud saya, apakah ini direkayasa secara konspirasi, itu artinya kan direkayasa secara sengaja untuk menghancurkan. Sebelum ada faktanya, kita nggak usah berspekulasi. Kan itu aja intinya. Karena kalau kita berspekulasi, itu jadi liar gitu. Jadi nggak ada jawaban. Yang penting adalah bagaimana kita berespon terhadap pandemi ini. Nah, kan ada orang menuduh juga sebenarnya si Bill Gates ini yang menciptakan ini katanya, karena dia pernah mengatakan 10 tahun yang lalu bahwa musuh terbesar manusia itu adalah bukan senjata, tetapi adalah mikroorganisme. Tapi menurut saya itulah kepintarannya, itulah prediksinya kepintarannya, termasuk Yuval ini. Ya, jadi mereka sudah mengatakan itu sebenarnya untuk melihat bahwa hati-hati, kita terlalu mempersoalkan soal senjata-senjata apa itu, tetapi mikroorganisme ini adalah penghancur manusia paling besar, dan ini musuh yang tidak terlihat, kira-kira begitu. Memang kalau teori senjata biologi itu kan memang ada. Kalau senjata biologi kan ada. Menciptakan senjata biologi, tapi virus ini sengaja direkayasa untuk antikristus. Saya rasa tidak ya, karena ini sudah terjadi berulang kali. Berarti antikristus itu terus-menerus datang gitu ya. Karena 1920 ada, 1820 sudah terjadi, 1720 ada, zaman Martin Luther ada. Jadi ini kan teori ini kan secara logika berpikir sudah gugur gitu. Kalau itu ada antikristus, sudah muncul seperti itu. Oke, itu baik. yang menurut saya. Kasih penjelasannya, Boksu. Saya kira terakhir ini Ibu Lili setia sekali ikut ini. Nah, kali ini Ibu Lili mau menyampaikan pertanyaan. Silakan, Ibu Lili, silakan sampaikan langsung. Ya, terima kasih Pendeta Perlindungan. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimanakah peranan gereja masa sekarang dalam menghadapi
pemahaman dan respon yang salah. Ya. Baik modernisme dan postmodernisme. Contoh ya, modernisme, skeptisme terhadap kehidupan setelah kematian. Kemudian contoh postmodernisme, dosa adalah akibat dari lingkungan dan genetika. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, bagaimana respon gereja? Ya, Oke. Ya, tadi saya coba menjawab. Jadi mungkin teorinya begini, bagi saya begini ya, bahwa gereja ini kan kita ini kan tidak bergerak di dalam kekosongan. Mau tidak mau ada yang melingkupi kita, yaitu sebuah budaya. Cuma kalau secara umum saya mengatakan secara pemikiran teoritis bahwa seharusnya Injil itu bisa mentransformasi budaya, ya kan? Baik modernis tadi Pak Estomi mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya modernisme sebenarnya adalah jawaban terhadap mitologi atau sebelum orang pakai mitologi itu jawaban sehingga orang maju, kebudayaan jadi maju. Kemudian tapi orang melihat ini juga ada kerusakannya, muncullah postmodernisme. Ya, postmodernisme ini juga membawa satu yang paling utama itu adalah relativisme. Tapi jangan salah juga bagi beberapa orang, postmodernisme ini memberi kesempatan kepada orang untuk mengemukakan pendapatnya, gitu. Jadi dia tidak monolog penafsiran terhadap agama itu sendiri juga. Itu satu menurut saya kebaikan karena kalau kita melihat dunia sekarang ini kan penafsiran tunggal itu terhadap kebenaran itu kan iya kadang-kadang bisa membawakan kepada satu kerusakan yang besar ya. Karena orang merasa kalau berbeda dengan saya, langsung saya bisa hakimi kan atas nama Tuhan. Itu bahaya sekali. Jadi maksud saya misalnya kasus tadi saya bilang dosa adalah genetika atau lingkungan. Mungkin ini yang selalu, maaf ya, ini percakapan kita kan bukan langsung mengenai LGBT. Ada orang juga merasa bahwa LGBT itu kan pengaruh lingkungan, ya harus diterima gitu. Ya itu bukan dosa, kira-kira gitu. Ya, tapi kan Alkitab memberikan penjelasan kepada kita tentang siapa manusia, laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Jadi LGBT dan lain sebagainya itu harus dibahas dalam konteks menurut saya ketegasan terhadap maksud daripada Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menciptakan keluarga dan lain sebagainya, itu menjadi tujuan utama penciptaan juga. Tetapi jangan kita melihat bahwa dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, realita dosa ini mempengaruhi juga, termasuk menurut saya bisa mempengaruhi juga genetika. Itu adalah kerusakan. Juga mempengaruhi lingkungan. Ya, dosa itu merambat melalui lingkungan dan lain sebagainya. Itu yang bisa mempengaruhi. Maka saya tadi mengatakan respon gereja misalnya terhadap hal-hal itu, saya lebih cenderung menawarkan gereja bukan sebagai ruang pengadilan. Gereja adalah bisa rumah sakit. Kan lebih gampang kita menghakimi orang kan, selesai. Kau berdosa, kau berdosa. Tapi kita nggak bisa memberikan solusi, karena kalau kita mau memberikan solusi, kita harus dekat dengan dia, kita harus memahami dia, kita harus memberikan waktu kita kepada dia. Kita harus berusaha dengan segala apa pemikiran dan apa yang ada pada kita untuk boleh menyembuhkan dia dan lain sebagainya. Tidak banyak orang mau seperti itu. Baik. Saya itu ya kira-kira. Jadi satu adalah bahwa Kristus harusnya bisa mentransformasi budaya, karena kita nggak mungkin berada di dalam tidak ada budaya. Kita ada budaya, ya. Yang kedua bahwa tadi saya katakan dalam itu gereja sebagai rumah sakit. Baik, terima kasih Boksu Tahir. Jawaban yang ya sudah begitu ini ya, menjawab pertanyaan dari beberapa saudara-saudara kita.
karena waktu Bapak Ibu Saudara, kita sampai kepada akhir dari Faith Dialog kita malam hari ini. Dari semua pemikiran Barat yang sebetulnya memberi sumbangsi luar biasa untuk peradaban dan menjadi bagian dari perjalanan gereja, mari kita tetap menempatkan iman Kristen dan firman Tuhan sebagai landasan dari berpikir, berpijak, dan juga di dalam mengisi seluruh kehidupan kekristenan termasuk pemberitaannya. Injil adalah kekuatan Allah yang harus tetap kita perjuangkan dan beritakan, dan Yesus Kristus harus tetap menjadi jawaban untuk semua perkembangan kemajuan peradaban. Ya, Bapak Ibu, ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Kami tim Faith Dialog akan mengupload rekaman malam hari ini ke YouTube. Bapak Ibu Saudara boleh juga memakai upload di YouTube untuk membagikannya kepada komunitas Bapak Ibu Saudara, membagikannya ke kaum muda mungkin, atau mengajak menonton supaya dari 60-an kita yang berpartisipasi malam hari ini bisa lebih banyak lagi orang yang mendengar dan mempelajarinya ya. Jadi sekitar hari Kamis atau Jumat kami sudah mengupload dari rekaman hari Selasa malam seperti ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Tahir yang sudah berjeri lelah dengan hikmat dari Tuhan menyampaikan kebenaran materi ini kepada kita semua. Terima kasih juga partisipasi semua sahabat, ya Bapak Ibu, Saudara, para hamba Tuhan dan para majelis, pengurus dan jemaat. Malam hari ini luar biasa, ada sekitar 60 ikutnya sekarang mendengar ya. Puji Tuhan. Minggu depan topik dalam 1 bulan ini akan dilanjutkan, maju lagi ke arah timur, bagaimana tradisi dan agama-agama timur terkhusus Tionghoa, Tiongkok ya akan dibahas versus Injil, dan itu adalah pembahasan yang sangat menarik, up to date dan menjadi bagian dari kehidupan GMI secara khusus GMI berbasis Tionghoa ya. Oleh karena itu minggu depan kami mengundang saudara-saudari juga, pasti akan banyak manfaat untuk kita terapkan di dalam pelayanan yang secara langsung kita berhadapan dengan budaya Tionghoa. Saudara-saudara, karena waktu kita akan mengakhirinya, saya minta Pendeta Bunsi akan menutup di dalam doa. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Bapak memimpin 1,5 jam waktu kami gunakan untuk berdiskusi bersama pada malam ini. Bapak, kami memohon Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menolong kami semua pendengar, sehingga bagaimanapun situasi di dunia ini, tapi Injil Tuhan tetap menjadi dasar iman kami. Bapak berkati kami, berkati semua kehidupan kami, keluarga, gereja, berkati pekerjaan masing-masing. Bapak terima kasih untuk kesempatan ini, berkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Tahir, berkati pelayanan yang ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.